Amma ba'd, puji syukur limpahan rahmat dan berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang penuh kemuliaan ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada subuh kali ini marilah kita mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Haji Ujan Ansari alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam syahra mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu subhanahu wa Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, "Man shalla Isya fi jama'atin faqala shalla nisfal lail." Barang siapa salat Isya berjamaah sama dengan salat setengah malam, seakan-akan kita salat dari jam 6 maghrib sampai jam 12 malam. Lanjut hadis, man shalla subha fi jama'atin fakannama shalla al-lail kullah. Barang siapa salat subuh berjamaah sama dengan salat semalam suntuk, seakan-akan kita salat dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Ini pahala salat subuh, karena memang salat yang paling mahal di antara yang 5 waktu adalah salat subuh. Bahkan Rasulullah tegaskan dalam hadis, salat subuh sangat berat bagi orang-orang munafik. Jadi kalau kita tertinggal salat subuh, terlambat salat subuh, apalagi tidak bisa datang salat subuh, hati-hati jangan sampai ada bintik kemunafikan di hati kita. Karena Rasul sendiri yang sampaikan, salat subuh sangat berat bagi orang-orang munafik. Jadi kalau ada bintik kemunafikan di hati kita, pasti berat yang namanya salat subuh. Ini salat subuh ini jangankan fardunya, sunatnya saja. Saya ingat waktu guru kita semua, Syekh Ali Jamil berdiri di sini, salat subuh juga waktu itu beliau sampaikan, rakaataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Yang dimaksudkan rakaataini qabla al-fajr, beliau sampaikan waktu itu, saya masih teringat dan terngiang-ngiang di telinga saya, adalah 2 rakaat salat sunat yang baru kita lakukan, yakni sholat sunat qobliyah atau sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Ini namanya sholat sunat fajar atau sholat sunat nilainya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi kalau Bapak ingin tahu siapa orang yang paling kaya di kota Palu, yakni orang yang istiqomah 2 rakaat sholat sunat setelah adzan sebelum qomat. Karena Rasul yang bilang dia miliki alam dunia beserta seluruh isinya. Saya waktu silaturahmi kurang lebih ada 13 masjid di negara India. Saya datang di sana, subhanallah, kalau sholat subuh betul-betul
Yang namanya orang tua, anak muda, bahkan anak-anak, kalau sholat subuh itu selalu diawali dengan 2 rakaat. Bahkan menurut pemahaman saya berlebihan. Kenapa? Imam sudah takbir sholat subuh. Ini orang yang di belakang dia dipercepat sholat sunat 2 rakaat, diringankan. Selesai itu langsung dia gabung di sholat berjamaah. Ketika saya tanya sama orang-orang India pemahamannya di sana, rupanya 2 rakaat qobliyah subuh itu menurut mereka hukumnya wajib. Kalau bagi kita ini sunnah, tapi bagi pemahaman mazhab Hanafi itu mereka wajib 2 rakaat qobliyah subuh. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh perlu kita jaga, karena memang disitulah menurut penelitian para dokter, jadi nilai sholat subuh ini akan memberikan ekosistem ke dalam jiwa kita, sehingga kesehatannya betul-betul akan terjaga orang yang istiqomah menjaga sholat subuh berjamaah. Apalagi antara sapi ini, sehingga dianjurkan oleh Rasul kaki dengan kaki bersentuhan, bahu dengan bahu bersentuhan. Ini mendatangkan getaran, sehingga antara yang kiri dan kanan yang sholat berjamaah itu mereka punya istilahnya strom masing-masing. Yang mana yang satu menjadi obat, yang satu menghilangkan penyakit. Maka sehingga kita dianjurkan dalam sholat itu dalam waktu besar jangan renggang, usahakan harus dirapatkan, karena di situ ada molekul-molekul yang dalam jiwa kita ini saling mengobati antara kiri dan kanan jemaah itu. Ini diteliti oleh saudara-saudara kita yang ada di Belanda yang sana. Maka mereka itu kalau sholat itu saling bertarik. Bagaimana supaya bahu dengan bahu ini bersentuhan, ya, tumit dengan tumit bersentuhan. Karena ini setelah diteliti sangat besar sekali apa pengaruh dalam jiwa kita yang melakukan sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ini sholat berjamaah subuh, sahabat Rasulullah SAW, kalau mereka datang di masjid, imam sudah ruku, alias ketinggalan 1 rakaat, maka sahabat menangis 3 hari 3 malam, merasa merugi. Kenapa? Ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau sahabat datang di masjid, imam sudah salam, alias berjamaah sudah selesai, maka sahabat berduka selama 1 minggu. Nah, kuya itu dipentang satu minggu. Dia bilang, "Nah, ini saya berjamaah. Ketinggalan berjamaah 1 kali, sahabat tuli, menangisnya 1 minggu." Beda dengan keadaan umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini 1 minggu tidak ke masjid, masih bisa ketawa. Beda iman kita dengan iman para sahabat. Ada saudara, saking pentingnya berjamaah subuh. Suatu ketika dalam hadis Dzulqarnain, Rasulullah beliau menjadi imam. Beliau menjadi imam ketika sholat subuh. Ketika beliau menjadi imam dan beliau ruku, maka semua sahabat ruku di belakang. Semua sahabat ruku. Tetapi di rukunya Rasulullah lama sekali. Karena kita perkirakan mungkin 10 sampai 15 menit. Ini lama sekali Bapak. 10-15 menit itu sangat lama sekali. Jangankan itu, kita kadang menunggu lampu merah, ya, apalagi daerah mau masuk ke Soekarno-Hatta sana, masa itu, apalagi terik matahari. Padahal hanya 70 detik saja, 1 menit lewat 10 detik. Wah, pokoknya menunggu kita. Wah, nasa itu. Ketika dikejar lampu hijau, kena lagi lampu merah yang kedua. Subhanallah. Lama aja kita rasa, apalagi 10-15 menit. Maka dia mulia, ketika Rasul sujud ruku, sahabat juga ruku semua. Tidak bangun-bangun. Ketika itu alam dunia kelihatan gelap, gelap gulita alam dunia.
Ketika kurang lebih 15 menit begitu, langsung baru bangkit sampai Allah dan semua sahabat juga bangkit dari ruku karena memang yang namanya makmum tidak boleh mendahului imam. Maka sholat dilanjutkan. Ketika salam ke kanan, alhamdulillah langsung terang seketika. Semua para sahabat merasa heran. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sholat subuh begitu lama rukunya? Apakah sekarang dirubah? Sholat subuh harus seperti tadi lama rukunya. Rasul sampaikan tidak. Tadi ketika aku ruku, aku mau bangun, punggung saya ditindis oleh Jibril ditahan. Sampai Jibril membisikkan, ya Muhammad, jangan dulu kau bangun. Sahabatku Sayyidina Ali masih di jalan. Akhirnya Rasul tanya sama Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa kau lambat sekali? Sampai-sampai kita lama tadi ruku menunggu kamu, punggung saya ditahan oleh Jibril, bisa bangun saya. Kenapa? Maka Sayyidina katakan, ya Rasulullah, ketika aku tadi mau ke masjid, saya mau cepat-cepat ke masjid, tapi di depan saya ada kakek-kakek. Kakek-kakek lah, jalannya sudah uzur, dia sudah stroke sebelah kakinya. Dia hanya diseret-seret kaki. Jadi saya tidak berani melambung dia. Inilah halaknya Sayyidina Ali. Dia tidak berani melambung orang yang lebih tua. Walaupun dia paham, dia bilang ini orang Yahudi dia di depan saya. Dia tidak berani melambung. Begitulah halaknya Sayyidina Ali. Dia utamakan orang yang lebih tua. Dia tidak berani melambung dia. Maka ya Rasul, ketika aku mau ke masjid dari anak kakek-kakek, saya berjalan di belakangnya mengikuti pelan-pelan. Di situ yang membuat saya lambat datang ke masjid. Nanti ketika si kakek itu belok, baru saya segera berjalan menuju ke masjid ini. Ini yang menyebabkan Sayyidina Ali lambat karena dia menghargai orang tua di mukanya. Beda dengan kita, kalau kita bikin lambat ke orang tua. Paling kita tabrak dari belakang tempat tinggi kuat, tidak perlu. Nah, ini Sayyidina Ali tidak. Nanti datang ke masjid, baru dia ikut berjamaah, baru dia ikut ruku sama-sama. Sehingga makanya sholat itu harus pernah ruku sama-sama dengan imam, baru jamaahnya sempurna. Kalau ketinggalan ruku sama-sama dengan imam, maka ketinggalan satu rakaat. Pertanyaan yang kedua, ya Rasul, kenapa ketika tadi sholat gelap, ketika salam langsung terang? Maka Rasul katakan, ketika sholat tadi itu Sayyidina Ali berjalan ke masjid, matahari berdiam, tidak berjalan. Kenapa? Karena menghargai Sayyidina Ali. Karena kalau matahari itu berjalan, Sayyidina Ali kesiangan. Maka matahari diam. Dan ketika setelah sholat, setelah salam, maka matahari loncat di mana sesungguhnya. Inilah yang setelah menandakan bahwa sholat subuh sangat penting. Jangan sampai kita tertinggal berjamaah satu rakaat pun hadirnya mudah. Itu akhlaknya Sayyidina Ali sangat-sangat tinggi. Sehingga Sayyidina Ali itu cerdas, bukan hanya cerdas, pintar, jenius dia Sayyidina Ali. Orangnya bukan hanya sekedar pintar, tapi jenius. Satu ketika para sahabat dikumpulkan oleh Rasul, wahai sahabatku sekalian, saya punya anak perempuan namanya Fatimah. Ini Fatimah ini orangnya, gelarnya Zahra, Fatimah itu Zahra. Seorang wanita cantik yang tidak ada kotorannya. Tai mata, tai hidung, tai telinga, tai di belakang tidak ada. Ini Siti Fatimah. Bahkan Siti Fatimah itu, kalau Rasulullah itu surga, selalu dia cium. Padahal Siti Fatimah sudah nikah dengan Sayyidina Ali. Dalam ayat Usama saya baca itu, Rasulullah selalu senyum, ini putrinya ini Siti Fatimah, bau bibirnya. Selalu dicium bibirnya karena memang wangi Siti Fatimah itu. Wanginya wangi surga. Selalu dicium. Sampai-sampai Sayyidina Ali merasa cemburu. Kenapa istri itu dicium bapaknya terus? Karena memang wangi Siti Fatimah. Jadi kalau Rasul itu suka, dia cium Fatimah. Beda dengan istri, kalau baru istri kita dari tidur cuma cium. Oh apa itu? Ya, ini Siti Fatimah ini dicium wangi surga. Jadi ada juga saudara. Ketika Rasulullah SAW setiap beliau kalau itu surga selalu cium. Akhirnya ditawarkan kepada para sahabat, para sahabat sekalian, siapa yang menginginkan putri menjadi istrinya,
silakan kalian berlomba. Silakan berlomba, tamatkan dulu, hatamkan Al-Quran. Maka semua sahabat bergegas ambil wudhu, ambil doa, Bismillahirrahmanirrahim, semua, semuanya sibuk. Tapi Rasul perhatikan Sayyidina Ali ini tidak sibuk seperti sahabat yang lain, seperti tidak ikut berlomba. Maka Rasul tegur, ya Ali, kenapa kau tidak ikut berlomba? Apakah kau tidak mau memiliki putriku menjadi istrimu? Ya Rasulullah, kalau saya dibelah seluruh hati sahabat yang hadir yang berlomba ini, mungkin sudah saya yang paling menginginkan putrimu menjadi istri. Terus kenapa tidak ikut berlomba? Apa Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, apakah kau lupa? Apakah kau lupa dulu pernah kau mengatakan barang siapa baca Qul Huwallahu 3 kali sama dengan mengatakan Al-Quran. Jadi saya sudah selesai tadi ya Rasulullah. Saudara, benar engkau ya Ali, engkau yang mendapatkan anakku menjadi istri. Maka ini cerdasnya, jeniusnya Sayyidina Ali. Hal itu setelah Sayyidina Ali itu gelarnya dua, radhiyallahu anhu dan juga karamullahu anhu. Kenapa? Karena pintar dan cerdasnya tadi. Sehingga Rasul katakan, ana malinatul ilmi wa ali babu. Saya mudahnya ilmu. Sayyidina Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Pintu gerbangnya ilmu Sayyidina Ali. Saya mudahnya Rasul katakan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ini semua perintah Allah, semua keputusan Allah, dia ridha, dia ikhlas, dia siap jalankan tanpa pertanyaan, tanpa pertimbangan. Berat apapun yang namanya perintah Allah dia jalankan dengan sebaik-baik. Ini Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali menghargai orang. Sampai-sampai keluar dari bibirnya, ana abduman allamani harfa. Saya adalah hamba saya, orang yang pernah mengajar kepada pun satu huruf. Insya Allah wa insya Allah. Kalau dia mau jual saya siap. Kalau dia mau merdekakan saya siap. Jadi siapapun yang pernah mengajar kepada beliau satu huruf, beliau anggap sebagai guru besar. Ini penghargaan kepada ilmu. Maka dari sekarang ini yang degradasi zaman sekarang ini moral guru dan moral murid kepada guru sudah mulai hilang. Jadi insya Allah nanti lain kali kita panjang waktu kita akan bahas lagi mengenai tentang pentingnya pengabdian seorang murid kepada guru yang sekarang sudah mulai hilang. Ta'zimul ilmi ta'zimu ahli. Memuliakan ilmu itu memuliakan ahlinya sekarang sudah mulai hilang. Bahkan murid kepada guru, banyak guru yang dituntut, guru masuk penjara gara-gara murid. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita dan kita semua selalu mengutamakan kepada kita semua sehingga ilmu kita akan bergerak. Demikian harapan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi'azimi sultanikal azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni semua kelemahan dan kekeliruan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terima amal ibadah kami sekecil apapun ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan pencucian bagi dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan Ramadan keberuntungan dan kesuksesan bagi kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Datangkan kepada kami semua rezeki yang berkah, rezeki yang panjang, rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang ridho, rezeki yang berkah ya Allah. Sehingga semua keperluan kami dan keluarga kami terpenuhi dan tercukupi ya Allah. Datangkan rezeki lebih berkah lebih banyak lagi ya Allah, sehingga semua hutang-hutang kami dapat terlunasi semua ya Allah. Datangkan rezeki lebih berkah lebih banyak lagi kepada kami sehingga kami semua yang hadir subuh kali ini Engkau bisa berangkatkan kami semua ke tanah suci menuju ibadah haji ya Allah, sehingga kami bisa tawaf ke Ka'bah ya Allah, bisa salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya Allah, bisa ziarah di kubur baginda Rasulullah ya Allah. Kabulkan ya Allah, kami Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal